Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Dan kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Setra Ganda Mayit. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Setra Ganda Mayit. Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah sepi dari hiruk-pikuknya aktivitas setiap warganya. Tidak ada pagi yang santai di sini. Semua saling berlomba-lomba mengejar mimpi seolah tak ingin tertinggal dari yang lain. Deru asap kendaraan beradu pekat bersamaan dengan sebuah bis berwarna merah yang mendekat ke arahku di sebuah halte. Tempat di mana saat ini aku menunggu bersama puluhan orang yang terjebak dalam lingkaran kegiatan yang sulit untuk kami tinggalkan. Vira, udah berangkat? Jangan lupa berkas buat meeting nanti ya. Ucap Rangga melalui telepon yang terpaksa ku angkat walau aku sedang berdesakan dengan penumpang yang lain. Gak salah. Yang ada suara lu tuh ketahuan baru bangun tidur. Gue paling setengah jam lagi sampai kantor. Balasku pada Rangga si tukang telat. Nah, itu udah tahu. Titip rapiin ya. Sebelum meeting gue udah sampai. Iye, utang lunch lo sama gue. Tenang, ntar lo yang milih makan siang di mana. Ya, walaupun Rangga begitu, ya termasuk salah satu teman kantor yang bisa diandalkan. Dia bisa dengan mudah beradaptasi dengan materi yang kubuat dan mempresentasikannya dengan keren di hadapan bos dan klien. Pagi Pak Soleh, kantor masih kosong. Enggak Mbak Vira, sudah ada masnya yang karyawan baru itu. Oh, dia lagi? Rajin juga ya? Iya Mbak, masih masa percobaan, biasanya emang gitu. Coba lihat aja nanti. Benar juga, mudah-mudahan sih nggak gitu ya. Aku masuk dulu ya Pak. Titip kalau Rangga datang tolong dijewerin ya Pak. Siap Mbak Vira. Ya, inilah kantorku, bukan perusahaan yang besar, tapi kami sering menangani event-event proyek besar baik dari pemerintahan atau malah perusahaan internasional. Kantor ini sudah ada cukup lama, bahkan sebelum sebutan I.O dikenal oleh masyarakat luas. Sayangnya bangunan kantor ini juga sudah lebih lama ada sejak sebelum perusahaan tempatku bekerja berdiri. Aku memasuki ruang kantor, terlihat seorang karyawan sedang sibuk memelototi layar komputernya. Sepertinya ia sedang memeriksa hasil kerjanya. Pagi mas. Pagi mbak. Balasnya singkat sambil melemparkan senyuman. Untuk sekelas karyawan baru, sepertinya anak itu sudah cukup mandiri untuk mengerjakan pekerjaannya. Aku tidak terlalu lama memperhatikannya dan mempersiapkan perlengkapan kerjaku dan membuat segelas kopi panas untuk menemaniku mengecek materi meeting nanti. Tanpa sadar, satu persatu karyawan mulai datang memenuhi ruangan. Vira, katanya semalam kejadian lagi. Ujar seorang karyawan perempuan yang duduk di sebelahku. Diana, aku lebih senang memanggilnya Dian, salah seorang teman sedivisiku. Kejadian apa? Mulai halu lagi ya pada. Sialan, halu. Gue denger dari Pak Pandi pas jaga malam. Katanya bagian produksi yang lembur malam tiba-tiba cabut bareng-bareng sambil lari keluar. Terus mereka sih ngakunya ngeliat ada orang jatuh dari lantai atas. Katanya suara jatuhnya jelas banget dan hampir semua ngeliat. Tapi pas dilihat ke bawah nggak ada siapa-siapa. Serius? Salah lihat kali? Ya nggak tahu juga sih. Tapi lo kan juga tahu, sebelumnya juga banyak cerita-cerita aneh di kantor ini. Memang benar, cerita seperti ini sudah sering terdengar di antara para karyawan. Dulu pernah ada karyawati yang pingsan di gudang arsip. Waktu sadar dia mengaku melihat ada setan besar bermata merah di ruangan itu.
Sebelumnya lagi ada yang mendengar suara tawa cekikikan saat sedang lembur di ruangan ini. Hal-hal ini memang sudah jadi kegelisahan untuk karyawan yang kerja di tempat ini. Tapi berhubung tidak ada korban yang berarti, jadinya kejadian itu hanya jadi cerita yang saling menyambung dari mulut ke mulut. Lagian, bos sudah sering dengar cerita kayak begini, kenapa nggak mau pindah kantor aja ya? Yang mana ada perusahaan pindah kantor cuma gara-gara masalah begituan. Kalau cuma gara-gara angker terus pindah kantor, rumah sakit bisa tiap bulan pindah. Ya nggak begitu juga. Lagian selama ini kan nggak ada korban dari kejadian-kejadian aneh di sini. Wajar bos nggak mau pindah. Lagi pula gue nyaman kok di kantor ini. Iya juga sih. Semoga aja nggak ada kejadian yang makan korban deh. Ya udah, buat meeting. Itu Rangga udah nyampe. Aku melihat Rangga yang baru masuk mengangkat tangannya menyapa aku. Cek email, udah gue kirim. Siap. Jeweran Pak Soleh juga udah gue terima. Ia membuka laptopnya sambil merapikan rambutnya yang masih acak-acakan karena helmnya. Sip, emang terbaik Ibu Virati, karyawan terfavorit perusahaan sepanjang masa. Aman? Aman, sisanya urusan gue. Dan seperti biasa, presentasi progres proyek hari ini berjalan dengan lancar. Sesuai janji Rangga yang mentraktirku makan siang di food counter dekat kantor. Katanya semalam ada kejadian lagi ya? Iya, gue udah diceritain sama Dian. Gak usah ikut-ikutan heboh dah. Bener, mikirin target aja udah horor. Ngapain mikirin begituan? Ucap Rangga sambil menyerahkan minuman pesananku yang baru saja diantarkan pelayan restoran. Setuju. Aku pun menyelesaikan makan siang bersama Rangga sembari membahas rencana survei kami setelah ini. Beruntung tugas utama kami hari ini sudah selesai. Setelah ini kami hanya tinggal merevisi beberapa detail dan bisa pulang tepat waktu. Sebelum meninggalkan food counter, tiba-tiba Rangga terhenti. Ia menoleh ke arah beberapa karyawan yang sedang mengerumuni sesuatu. Ada Dian juga di sana. Itu boneka jelangkung, teriak Rangga yang mengajakku mendekat ke arah mereka. Iya Kak, itu si Rizal katanya mau nyelesain masalah kantor kita. Dia mau make boneka itu buat komunikasi sama sosok yang sering ngeganggu kita. Mulai gak waras ya lu pada. Udahlah, jangan aneh-aneh. Kan namanya usaha gak. Dulu di kampung gue sering make beginian. Mudah-mudahan berhasil. Rangga mencoba menentang mereka lagi, namun aku segera menarik lengannya. Udah Kak, yang penting kita gak ikut-ikutan. Jangan sampai urusan kantor ikut ribet gara-gara cekcok masalah beginian. Rangga pun setuju denganku. Kami segera meninggalkan Rizal yang masih memamerkan jelangkung buatannya di depan karyawan lain. Saat hari sudah mulai sore, biasanya kantor sudah mulai santai. Apalagi biasanya bos-bos melanjutkan pekerjaan di luar dan tidak kembali ke kantor setelah jam makan siang. Biasanya saat sudah mulai santai, aku menghabiskan waktu dengan menikmati secangkir kopi sambil membaca berita-berita di situs digital. Bener kan, kalau maunya udah dipenuhin, mereka pasti gak bakal ganggu lagi. Sumpah Sal, gue merinding waktu tuh boneka gerak sendiri. Kalau bikin beginian lagi, jangan ngajak-ngajak gue lagi. Masih gemeter badan gue. Tambah Dian yang wajahnya mulai terlihat pucat. Ia pun berjalan dan kembali duduk di sebelahku, sementara Rizal dan yang lain terlihat menertawakan Dian. Udah, beres. Gak tahu Ra, gue ngerasa aneh aja. Padahal tadi udah beres. Aku menoleh ke arah wajahnya, jelas terlihat bahwa ia merasa syok. Wajahnya pun terlihat sedikit pucat. Aku menduga ia baru pertama kali melihat ritual seperti itu secara langsung. Makanya lain kali jangan aneh-aneh, pucat tuh muka lu. Dian mengambil cermin dan mengecek wajahnya. Sepertinya ia terlihat sadar akan penampilannya yang berubah dengan wajahnya yang syok. Ia pun mencari cara untuk menenangkan dirinya, mulai dari membuat teh panas hingga beberapa kali mencuci wajahnya. Tepat pukul 5 sore, beberapa karyawan mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Aku pun bersiap untuk pulang.
Namun seperti biasa, sambil menunggu lalu lintas sepi, aku menghabiskan waktu di food court sambil mencari makan agar aku tidak repot mencari makan lagi saat kembali ke kos. Ke food court lagi. Iya, jalanan masih rame. Mending gue ngabisin waktu di food court daripada di jalan. Ntar gue susul, gue juga masih mau discuss sama Denny. Belum puas tadi. Food court kantor kami memang terbuka untuk umum. Letaknya di bangunan terpisah semi outdoor. Jadi kalau jam segini food court lebih banyak didominasi oleh orang luar. Memang hebat sih bos. Aku cukup salut dengan konsep-konsep bisnisnya. Aku ikut nimbrung dalam diskusi singkat antara Denny, Rangga dan beberapa karyawan lain. Terkadang diskusi tidak formal seperti ini malah bisa mendatangkan ide-ide yang tidak terpikirkan saat berdiskusi di kantor. Aku pun mengikuti perbincangan mereka hingga tanpa sadar hari sudah mulai malam. Apalagi food court masih ramai, jadi aku tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Gila, gak sadar udah malam aja. Iya nih, lu balik gimana Ra? Gue anterin aja gimana? Ya elah, rumah lo di ujung barat, gue di ujung timur. Gaya-gayaan pakai nawarin nganterin segala. Santai aja, bis gue sampai jam 10 kok. Aku tidak khawatir karena sebenarnya aku memang sering pulang jam segini sambil menunggu jalanan sepi. Lagi pula, apalagi yang mau aku lakukan di kosan malam-malam sendirian. Nah, bener, gue emang cuma basa-basi kok. Bisa kram pantat gue kalau nganterin lo dulu. Sialan lo. Kami pun meninggalkan food court dan kembali ke arah kantor untuk mengambil tas yang kami titipkan ke security untuk segera pulang. Itu bukannya motor Dian? Dia belum pulang. Iya, tumben-tumbenan dia belum pulang. Biasanya paling tenggo dia. Pak, Dian masih di atas. Harusnya sudah pulang, Pak. Lampu di atas sudah mati kok. Tapi motornya masih di parkiran, Pak. Saat itu aku teringat wajah pucat Dian saat tadi sore. Gue cek ke atas lagi deh. Melihatku naik ke atas sendirian, Pak Sandi mengambil senter dan menyusulku. Seolah tidak mau sekedar menunggu, Rangga dan Denny pun ikut naik ke atas. Sudah mati semua Mbak lampunya. Gak mungkin masih ada yang di kantor. Memang benar ucapan Pak Pandi. Tapi entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Shh, dengar suara gak? Ucap Denny. Aku menajamkan pendengaranku mencoba memahami maksud Denny. Dan benar ada suara seseorang yang menggumam seolah menyanyikan sebuah irama. Suaranya dari dalam ruang kantor. Pintu ruang kantor adalah pintu kaca dengan 2 daun pintu yang dilapisi kaca film. Dari luar hanya terlihat kegelapan di sana. Sialnya saklar lampu ada di dalam ruangan. Pak Pandi yang juga mendengar suara itu juga penasaran. Ia mendekat ke arah pintu dan mengecek menempelkan senternya ke pintu dan mengecek ke arah dalam. Aku ikut mengintip, mengikuti arah cahaya senter yang diarahkan Pak Pandi. Suara itu semakin jelas setiap kami mendekat. Kami tidak menemukan sosok asal suara itu sampai akhirnya senter Pak Pandi melintas ke sebuah sosok yang terlihat berdiri di atas meja. Pak, itu seseorang berdiri terpaku di atas meja di tengah kegelapan. Entah apa yang ia lakukan. Cahaya senter yang disorot dari luar tidak bisa membuatku melihat dengan jelas apa yang ia lakukan. Yang jelas, kali ini aku benar-benar merasakan hal aneh yang membuatku merinding. Apaan, Ra? Ada orang berdiri di atas meja. Gak tahu ngapain gak? Denny berinisiatif menyalakan lampu lorong sementara Pak Pandi membuka ruangan kantor. Cahaya dari lampu lorong remang-remang menerangi ruangan kantor dan menunjukkan dengan jelas sosok itu. Sosok itu menggumam dengan berirama di tengah kegelapan. Kami berjalan berhati-hati mencari tahu siapa sosok itu. Sementara Pak Pandi mencari arah saklar. Dian? Pak Pandi mencoba membantu menerangi sosok itu dengan senter. Dan benar, itu Dian. Bukannya menjawab panggilanku, ia malah menatap kami dengan tersenyum lebar dengan memamerkan gigi-giginya dengan mata yang melotot. Dian, lu ngapain? Rangga mencoba memastikan lagi, sementara itu terdengar suara saklar lampu yang ditekan oleh Pak Pandi namun lampu tidak juga menyala. Lampunya, Mbak, lampunya gak bisa.
Tiba-tiba terdengar suara melengking dari arah dia. Dia tertawa dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Sialnya, setelah itu terdengar banyak suara tawa serupa yang terdengar dari sekitar kami. Tawa-tawa itu terdengar tanpa ada satupun sosok yang terlihat oleh kami. Seketika keringat dingin mengucur wajah Denny dan Rangga pun terlihat panik. Aku tidak pernah menyangka akan ada di situasi ini. Dian pasti kesurupan. Gue telepon Rizal. Harusnya dia ngerti masalah beginian. Pak Pandi, cari bantuan juga. Pak Pandi dan Denny sibuk dengan handphonenya mencoba mencari cara untuk menolong Dian. Dian, turun Dian. Lo kenapa? Rangga merasa tidak sabar. Ia memberanikan diri dan mencoba untuk mendekati Dian, mencoba menurunkannya. Namun sebelum sempat mendekatinya, tiba-tiba terdengar suara kursi yang terjatuh dan terseret hingga membentur tembok seolah mengancam Rangga. Rangga terjatuh dan Dian memelototinya. Saat itu juga terdengar suara tawa dari tempat kursi itu terjatuh. Gak, jangan, Rizal langsung ke sini. Kos dia deket kok. Rizal memang dikenal mengerti cara menangani hal seperti ini. Yangnya adalah salah satu orang pintar yang dianggap sesepuh di desanya. Namun yang membuatku khawatir justru jangan-jangan Dian seperti ini karena ulah Rizal tadi siang. Siapa? Siapa yang ingin menemani aku? Tiba-tiba Dian berbicara dengan suara yang sama sekali berbeda sambil menatap kami satu persatu. Itu bahasa Jawa. Kok suara Dian beda? Dian gak bisa bahasa Jawa kan? Gak ada yang mau nemenin. Tinggalin tuh Dian. Ucapku mencoba memberanikan diri menjawab. Sepertinya memang hanya aku yang bisa mengerti bahasa Jawa di antara kami. Mendengar ucapanku, Dian semakin melotot dan menatapku dengan kesal. Aku pun berusaha membaca doa dalam hati agar bisa selamat dari situasi ini dan agar Dian bisa sadar. Tak lama terdengar suara seseorang berlari dari arah lorong tangga. Ia berlari terburu-buru dan melemparkan helmnya untuk segera menghampiri kami. Seolah sudah membaca situasi, Rizal segera mendekati Dian. Kali ini Dian terlihat gentar dengan bacaan doa yang dibacakan oleh Rizal semenjak ia masuk ke ruangan ini. Zal, aku ingin menjelaskan situasi. Namun Rangga menahanku. Sepertinya ia tidak ingin aku mengganggu Rizal. Singkat, sangat singkat, hanya dengan sebuah bacaan doa, Rizal berhasil menjemput Dian yang berdiri di atas meja dan kehilangan kesadarannya. Aku tidak menyangka Rizal memang mengerti hal gaib seperti ini. Kupikir selama ini ia hanya sok-sokan. Zal, gue kenapa Zal? Lo kesurupan. Udah tenang aja. Kita pergi dari sini. Bahaya. Bahaya? Bahaya apaan Zal? Belum sempat Rizal menjawab, tiba-tiba tercium bau busuk memenuhi ruangan ini. Rangga dan Denny yang terlihat panik segera mengajak kami untuk meninggalkan ruangan. Belum sempat sampai ke pintu keluar, langkah kaki Denny terhenti. Ada bayangan hitam berdiri mematung di depan pintu menghadang kami. Bau busuk tercium dari arahnya. Dan saat kami mendekat, wujudnya semakin terlihat dengan jelas sesosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan wajah yang sudah membusuk. Pocong! Teriak Rangga. Aku pun terjatuh tak mampu menahan rasa takutku. Apalagi saat ini kembali terdengar suara tawa dari belakang kami. Tidak hanya satu, tapi banyak. Ini adalah suara tawa yang kami dengar tadi. Angin dingin berhembus. Semua dari kami merasakan ada berbagai sosok yang menatap kami dari arah belakang. Aku menoleh dengan gemetar. Aku tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan di belakang kami dan itu benar. Puluhan makhluk serupa menatap kami dari setiap sudut ruangan kantor. Pocong-pocong itu bergelimpangan memenuhi seluruh sudut kantor. Aku tidak bisa menahan rasa takut ini. Seandainya bisa aku memilih untuk kehilangan kesadaran saat ini. Gudang! Ke gudang arsip! Teriak Rangga. Aku menoleh ke arah pintu terdekat di sekitar kami. Sesuai kata Rangga, mungkin tempat itu lebih aman. Pak Pandi pun segera mencari kuncinya dan berlari untuk membuka gudang itu. Beruntung makhluk itu tidak mengejar kami. Tapi ada satu hal yang kusadari saat menoleh ke arah sekumpulan pocong itu. Ada seorang kakek tua di antara pocong-pocong itu yang tersenyum memamerkan giginya yang hitam. Dari bentuk kepalanya yang terpotong sebagian, aku bisa memastikan
bahwa ia bukanlah manusia. Lampu nyalain lampunya. Denny segera berlari ke arah saklar dan menyalakan lampu gudang arsip. Beruntung lampu ruangan ini bisa dinyalakan. Pak Pandi pun mengunci ruangan berharap makhluk itu tidak masuk ke tempat ini. Walaupun aku tidak yakin bahwa itu akan berguna. Zal, jelasin ke gue. Jangan-jangan ini gara-gara ulah lo tadi siang. Rizal pun terlihat kalut. Ia mengacak-acak rambutnya seolah tidak terpikirkan akan muncul kejadian seperti ini. Jelangkung itu kan? Itu yang memanggil makhluk-makhluk itu kan? Denny terlihat lebih sabar. Ia menahanku dan Rangga dan segera menenangkan Rizal. Seolah tidak ada pilihan, tiba-tiba Rizal mengeluarkan dari tas kecilnya sebuah buku kecil yang sudah lusuh. Ia melemparkannya ke hadapan kami. Ada sebuah lipatan kertas dengan tulisan-tulisan aneh yang terjatuh dari dalamnya. Ini buku apa? Maksud lo apa? Terus kertas ini? Raja, gue nemuin buku itu di berkas gudang belakang yang mau disposal. Ada sesuatu di kantor ini yang gak beres. Bukan cuma gak beres, tapi bisa membahayakan kita. Aku membuka buku itu, terlihat berbagai tulisan aksara Jawa dan beberapa tulisan yang dilingkari. Itu adalah tanggal, hari, dan weton. Di halaman sebaliknya ada beberapa gambar yang dilukis dengan tinta yang warnanya menyerupai darah. Gue udah nunjukin itu ke bos. Kemungkinan ada sosok di bangunan ini yang menunggu kemunculan orang dengan weton seperti yang tertulis di buku itu. Buat apa? Rizal menghela nafas seolah terpaksa mengatakan apa yang selama ini ia sembunyikan. Tumbal. Seketika kami semua bergidik mendengar jawaban Rizal. Terus maksud permainan jalangkung lo tadi siapaan? Gak mungkin gak ada hubungannya dengan ini. Dia langsung pucat pas tadi balik. Itu jalangkung bohongan. Gue make jalangkung itu cuma buat iseng nanyain tanggal lahir dan menghitung weton anak-anak kantor. Kalau memang ada yang sesuai, gue bisa minta tolong Mbah di kampung buat bertindak. Sialnya gue gak sadar. Si dia ngeliat apaan sampai bisa pucat kayak tadi. Jawaban yang sama sekali tidak kusangka. Ternyata dari tadi kami sudah menuduh hal yang tidak baik kepada Rizal. Tadi selain aku ada 3 orang lagi. Mereka jalan ke atas. Pas aku merhatiin mereka, tiba-tiba aku gak sadar. Rizal menggebrak lemari arsip. Ia terlihat panik. Pak Pandi terlihat diam saja. Entah mengapa ia terlihat tidak kaget dengan cerita dari Rizal. Maaf mas, sebenarnya ada 1 orang lagi yang cerita hal serupa ke saya. Tapi saya memang tidak menganggapnya serius. Saya gak nyangka ternyata ucapannya benar. Siapa pak? Saya belum pernah nunjukin buku ini ke siapapun selain bos. Seharusnya sebentar lagi dia sampai. Saya sudah menghubungi dia tadi. Aku penasaran dengan orang yang dimaksud oleh Pak Pandi. Namun aku lebih cemas dengan apa yang akan terjadi kepada kami. Sesekali aku mencoba mendekat ke pintu bermaksud untuk mengintip, namun bau busuk masih tercium olehku yang menandakan makhluk itu masih berada di luar. Terdengar suara langkah kaki bersama dengan alunan doa-doa mendekat. Entah mengapa sepertinya aku merasakan mengenal suara yang melantunkan doa-doa itu. Tak lama setelahnya terdengar suara ketukan di pintu gudang tempat kami sekarang. Pak, nggak apa-apa mbak, itu dia. Pak Pandi pun memutar kunci ruangan dan membuka pintu. Seseorang terlihat masuk dengan tenang seolah tidak ada apapun di luar. Sudah pak, nggak apa-apa. Kalian bisa keluar. Dia si karyawan baru. Aku benar-benar lupa siapa namanya. Bener nggak apa-apa mas Danan? Iya nggak apa-apa. Yang penting jangan jauh-jauh dari saya. Kami pun segera keluar dan benar saja pocong-pocong tadi sudah tidak ada di tempat yang kami lihat tadi. Ini makhluk-makhluk itu masnya yang usir? Bukan saya mas. Mereka pergi karena kehebatan ayat-ayat suci pemberiannya Maha Kuasa. Sungguh berbeda dari Rizal. Orang ini begitu tenang dan sangat terlihat rendah hati. Ayo mas Rangga, cepat keluar.
ada alasan kenapa makhluk-makhluk tadi tidak berani masuk ke gudang arsip. Apa itu, Pak? Gudang ini sudah ada penguasanya. Biasanya dia muncul sekitar jam 11 malam. Seketika aku teringat cerita tentang kejadian seorang karyawati yang pingsan karena melihat sosok besar bermata merah di gudang ini. Rangga pun mulai terlihat merasa aneh. Ia buru-buru keluar setelah menoleh ke belakang sekilas. Ada apa enggak? Enggak apa-apa. Benar kata Danan. Tapi dibahas nanti aja ya. Kita keluar dulu cari tempat yang aman ya. Danan, tadi ada 3 orang yang naik ke atas. Kayaknya anak-anak produksi. Rizal teringat akan bukunya dan menyerahkannya ke Danan seolah ingin menjelaskan maksud dari Dian. Danan, kita berdua saja yang periksa ke atas. Biar yang lain keluar duluan. Gak bisa. Lebih aman kalian ikut saja ke atas mencari yang lain. Kenapa, Mas? Coba saja kalian lihat keluar. Kami pun segera mengecek ke arah jendela. Aneh, hiruk pikuk kemacetan di luar tidak terlihat sama sekali. Sebaliknya terlihat kabut putih mengelilingi bangunan ini dengan bulan purnama yang bersinar dengan terang. Itu pocong-pocong tadi. Aku melihat berbagai sosok memperhatikan bangunan ini dari balik kabut. Danan tidak menjawab dan sibuk dengan buku yang diberikan oleh Rizal. Tapi kami mengambil kesimpulan bahwa di luar saat ini juga berbahaya, sehingga itulah alasan Danan menahan kami untuk keluar. Danan menutup buku itu dengan geram. Sepertinya sesuatu yang ada di buku tua itu bukan perkara kecil. Kita ke atas. Jangan jauh-jauh dari saya. Kami pun mematuhi ucapannya tanpa membantah sepatah kata pun. Tepat saat menjejakkan kaki di lantai atas, tiba-tiba suasana seketika berubah. Lorong yang setiap siang terlihat biasa saja, kini terlihat bagaikan tidak berujung. Pak Pandi berhasil menyalakan lampu, namun itu tidak merubah kengerian yang muncul di tempat ini. Pak Pandi, bisa tunjukkan lokasi yang dulu pernah saya tanyakan? Gudang lama. Bisa, Mas? Yakin mau ke sana? Memangnya ada tempat lain yang lebih mencurigakan dari tempat itu, Pak? Enggak, Mas. Tempat itu yang paling jarang dikunjungi semenjak sudah ada gudang di bawah. Kami mencoba mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa sebelumnya mereka memang sudah sering berkomunikasi. Pak Pandi memilih-milih kunci dan membuka sebuah ruangan yang sama sekali belum pernah aku masuki. Sebuah gudang tua tempat penyimpanan barang-barang sisa produksi dan barang-barang milik pengguna bangunan ini sebelumnya. Itu mereka, Nan. Mereka yang gue lihat naik ke lantai atas. Sayangnya sosok yang ditunjuk oleh Dian tidak dalam kondisi baik-baik saja. Mereka terbaring, terduduk dan tergeletak di lantai dengan kondisi aneh. Matanya melotot dengan mulut yang terus terbuka dan beberapa kali mengejang. Danan segera berlari menghampiri ketiga karyawan itu. Rizal pun terlihat panik. Sepertinya walaupun ia mengetahui tentang hal gaib, ia tidak pernah menangani kejadian seperti ini. Belum sempat berjalan menghampiri Danan, tiba-tiba pintu ruangan tertutup terbanting tertutup dengan sendirinya. Seketika Pak Pandi panik dan mencoba membukanya. Namun beberapa kali pun ia mencoba membuka ruangan ini, tetap tidak bisa terbuka. Mas Danan, ini gimana Mas Danan? Kita terkunci. Danan tidak menjawab ke arah Pak Pandi. Sebaliknya ia berdiri dan menatap ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah guci batu dengan ukiran seperti yang pernah kulihat di candi-candi. Danan, mundur Danan. Gak mungkin kita bisa melawan makhluk seperti itu. Teriak Rizal yang wajahnya mendadak pucat. Aku mencoba melihat ke arah guci batu itu, namun aku tidak bisa melihat apapun di sana. Tapi entah mengapa Danan terlihat begitu serius dan Rizal terlihat ketakutan. Pak Pandi, Rangga, bawa tubuh mereka bertiga ke salah satu sudut. Jangan berpisah. Lo serius mau ngadepin begituan? Memangnya ada pilihan? Danan terlihat menelan ludah. Sepertinya ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia lakukan. Tak berapa lama tiba-tiba kaca-kaca di ruangan ini bergetar. Beberapa kardus berjatuhan dan terdengar suara sosok mengeram di sekitar kami. Manusia? Bukan. Sudah jelas bukan.
Di dekat guci itu samar-samar muncul sosok makhluk berwujud kakek tua seperti yang tadi kulihat. Namun kali ini ia terlihat lebih mengerikan. Selain dengan kepalanya yang hanya terlihat setengah, tangan kanannya mengangkat sosok makhluk nenek kerdil yang digotong terbalik di bahunya. Mimpi. Ini pasti mimpi. Ucap Denny yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara getaran telepon genggam terdengar dari saku Rizal. Ia melihat nama penelpon itu dan mengangkatnya tanpa menunggu lama. Mbah, Lungo, pergi. Apapun yang terjadi di sana, segera pergi sejauh mungkin. Gak bisa, Mbah. Terlambat. Rizal gak pernah lihat makhluk seperti ini sebelumnya, Mbah. Rizal harus gimana? Suasana di ruangan ini tidak dapat digambarkan. Ucapan Mbah Rizal menandakan betapa berbahayanya makhluk ini. Sedari tadi Danan terlihat sedang membacakan sesuatu seperti doa dan ayat-ayat suci. Namun sepertinya itu tidak berpengaruh terhadap sosok yang berada di hadapannya. Nek, kowe ikut campur, kowe mesti mati. Ucap sosok yang muncul di ujung ruangan. Semakin aku menatap sosok itu, penglihatanku semakin kabur. Tak lama setelahnya tiba-tiba cairan merah keluar dari mulutku. Tidak hanya aku, semua dari kami memuntahkan darah dari mulutnya. Aku pun mulai merasa hampir kehilangan kesadaran. Danan yang melihat hal ini tak ingin menunggu lama lagi. Ia membacakan sebuah ajian dan melakukan sebuah gerakan pukulan. Sosok setan itu seketika terpental ke belakang, namun sepertinya itu tidak berdampak banyak. Ilmu kuno. Setan itu tidak tinggal diam. Ia menari seperti kakek gila sambil tertawa cekikikan. Ia mengambil sesuatu dari lubang kepalanya yang tinggal setengah dan melemparnya ke arah Danan. Sebuah benda hitam menjijikan dihindari oleh Danan dan jatuh ke lantai. Baunya begitu busuk sehingga membuat kami muntah. Sayangnya sekali lagi darah kami yang keluar dari mulut kami. Danan menerjang setan itu lagi, berusaha menahan hal serupa seperti yang setan itu lakukan tadi. Ia membaca berbagai macam doa di setiap pukulan yang didaratkan ke arah setan itu. Hebatnya setan itu malah terus menari menghindari serangan Danan. Pertarungan pun semakin sengit. Sementara Danan berusaha mengalahkan setan itu, kami berusaha mempertahankan kesadaran kami. Rizal tak henti-hentinya membacakan doa yang kurasa untuk melindungi kami dan menjauhkan kami dari sosok lain yang mencoba mendekat. Rizal serius membaca telepon genggamnya, sepertinya sebuah pesan panjang dikirimkan seseorang kepadanya. Danan, kita harus pergi. Dia bukan setan biasa, dia akan lebih mengerikan saat tengah malam nanti. Apa maksudnya? Mbahku, dia menerawang dari desa. Ada sosok-sosok yang bangkit di berbagai sudut pulau Jawa. Dia salah satunya. Dia siapa? Kata Mbah, mereka setan-setan yang sudah ada sebelum zaman manusia mengenal peradaban. Sosok penghuni kerajaan Dedemit di Setra Gandamayit. Mendengar ucapan Rizal, Danan pun terhenti. Ia menoleh ke arah Rizal. Setra Gandamayit? Mbahmu tahu tentang itu? Gue gak tahu, Nan. Yang pasti kita harus segera pergi sebelum tengah malam. Pilihannya antara pergi dan membiarkan setan ini gentayangan, atau mengalahkan dia, kan? Iya, tapi... Belum sempat berbicara, tiba-tiba Danan meninggalkan Rizal lagi dan kembali menghadapi makhluk itu. Aku tidak mengingat Danan membawa benda apapun, tapi anehnya kali ini Danan menggenggam sebuah keris di tangannya dan menerjang setan itu. Sebuah serangan mengenai bahu setan kakek itu hingga darah hitam keluar dari bahunya. Sayangnya setan itu masih cukup lincah. Ia mengambil tusuk konde dari sosok nenek kerdil yang tidak pernah lepas dari tangannya itu dan melemparkannya ke arah Danan. Danan berhasil menghindari, tetapi tiba-tiba ia terjatuh dengan darah yang mengucur dari punggungnya. Entah apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba tusuk konde itu sudah menancap di punggung Danan. Ia terjatuh lemas, sepertinya sulit baginya untuk kembali berdiri. Wes rampung. Mati gue kabeh. Gerakan setan itu seraya menyerang Danan dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun kali ini ialah yang terhenti. Sosok nenek kerdil di tangan setan itu memuntahkan darah. Ada sesuatu yang melukai punggungnya. Gila, ini bukan pertarungan manusia normal. Apa, Sam? Apa yang terjadi?
Sebelumnya aku gak percaya ilmu Rogo Sukmo benar-benar ada. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tapi dari senyuman kecil Rizal sepertinya rasa takjubnya adalah hal baik. Danan melepaskan rohnya dan menusuk tubuh nenek kerdil itu dari belakang. Sebenarnya kami ingin tidak percaya dengan ucapannya, namun apa yang terjadi pada kami saat ini benar-benar tidak terpatahkan. Nyai, kurang ajar! Danan pun kembali berusaha berdiri seolah ia telah mendapatkan kesadarannya kembali. Sekali lagi ia menggenggam keris di tangannya, namun sebelum ia sempat bergerak tiba-tiba asap hitam berkumpul di dekat setan kakek itu. Akan ku makan sedikit demi sedikit sukmo kalian. Akan ku lepaskan tubuh kalian beratus-ratus bagian. Kalian tidak akan mati dengan tenang saat aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku. Makhluk itu pun menghilang di balik asap hitam miliknya. Kami sudah terdiam sejenak sampai akhirnya menyimpulkan bahwa Danan memenangkan pertarungan ini. Danan, lukamu jangan langsung dicabut. Baca amalan putih dan tutup aura hitam di sekitar luka dulu. Aku tidak mengerti perbincangan mereka, namun sepertinya Rizal mengerti perintah Danan. Suara teriakan Danan terdengar bersama dengan tercabutnya benda berupa tusuk konde yang sebelumnya menusuk di punggung Danan. Pak Pandi, saya keluar. Apakah Bujang masih ada? Sudah aman, Mas. Berarti kita bisa pergi. Tapi Danan, mereka bertiga gimana? Mereka tidak kembali pulih. Danan kembali mendekat ke arah 3 korban yang kami temui. Ia hanya membacakan doa dan menghela nafas. Sukma mereka sudah terlanjur diambil. Panggil ambulan. Pertahankan tubuh mereka. Akan saya cari cara bertolong mereka. Nan, lo itu sebenarnya siapa sih? Pertanyaan yang sama dengan yang mau kutanyakan ke Mbah Muzal. Bisa tolong kamu temuin aku sama dia? Sepertinya sosok setan ini bukan satu-satunya yang bangkit malam ini. Aku butuh tahu lebih banyak tentang yang dimaksud mbahmu itu. Tentang kerajaan demit di Setra Ganda Mayit. Bu ketua yang kamu temukan ini sepertinya berhubungan dengan hal itu. Malam ini terasa begitu panjang. Suara mobil ambulan terdengar cukup lama saat mengangkat tubuh ketiga karyawannya. Kondisinya sangat mengenaskan. Seperti yang kami duga, dokter tidak bisa mendeteksi masalah apa yang terjadi dengan 3 orang itu. Danan tidak berhenti membuka buku kuno yang ditemukan oleh Rizal. 2 orang itu terlihat mulai akrab, entah apa yang mereka bicarakan, namun yang ku ketahui pasti apa yang dibicarakan oleh mereka berdua benar-benar di luar nalar yang bisa kuterima. Setra Ganda Mayit, pusaka, kerajaan demit. Saat mendengarnya aku seperti menyaksikan sebuah film laga yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi di dunia nyata. Namun kejadian tadi benar-benar sudah merubah pandanganku. Aku melihat kartu absen yang ada di dekat tempatku duduk beristirahat di pos Pak Pandi. Danan Jaya Sambara, sebuah nama dari seseorang yang terlihat sangat biasa, namun di balik kerendahan hatinya, ia menyimpan tanggung jawab yang sama sekali tidak bisa kubayangkan. Sekali lagi aku membalik kartu absennya. Hampir tidak ada satupun keterlambatan di absennya. Tapi aku tahu, setelah ini beberapa akan ada banyak absen yang kosong di kartu ini. Aku hanya bisa berharap semoga saja ia tetap bisa kembali ke kantor ini dengan selamat. Seandainya hal itu terjadi, aku berjanji tidak akan cuek padanya lagi dan mencoba lebih ramah dengannya. Alam gaib merupakan sebuah tempat yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Kadang setiap orang yang memiliki bakat pun bisa merasakan dan melihat hal yang berbeda. Hal baik dan hal buruk, makhluk jahat dan makhluk baik. Hingga ilmu hitam dan ilmu putih teraduk secara acak di tempat yang tidak bisa hanya dinilai dengan indera saja. Kadang berbagai makhluk dengan wujud di luar nalar diceritakan turun-temurun di dalam berbagai peninggalan-peninggalan. Benar atau salah, baik atau buruk, hanya akal pikiran dan nurani kita yang dapat menilainya. Jangan dengerin radio terus, itu paling ada tamu. Kayaknya butuh bantuanmu, Jul. Alah bule, lagi seru-serunya lo. Lagian kan udah malam, kok masih ada yang bertamu.
Justru kalau sampai bertamu di malam hari biasanya hal penting. Oh iya, bener. Aku segera mengambil sarungku dan menghampiri Pak Le ke ruang tamu. Ada dua orang yang menghampiri Pak Le. Mereka berpenampilan sedikit berbeda dari orang pada umumnya. Mereka berambut panjang dengan memelihara brewok dan menutupi bajunya dengan kain merah tua. Iya Pak Le, kami benar-benar gak ngerti salah kami. Tiba-tiba saja kampung kecil kami diserang sekelompok dukun ilmu hitam. Kami tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti itu. Siluman ular di atas genteng-genteng rumah, sampai kobaran api yang melayang-layang di sekitaran pohon desa. Mas-masnya sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang mengirim makhluk-makhluk itu? Sebuah pukulan dari gulungan kertas koran mendarat tepat di kepalaku. Yang sopan Jul, kenalan dulu. Hehehe, ngapunten mas, kula Cahyo alias Panjul, manajernya Pak Le. Manajer gundulmu. Kedua orang itu pun tersenyum melihat tingkah kami. Ia pun menyambut tanganku dan ikut memperkenalkan diri. Kulo Dumadi mas, niki konco kulo. Saya Darmojo, salam kenal mas. Mereka pun melanjutkan ceritanya. Dari cerita mereka ada sekumpulan dukun yang menyerang desanya untuk balas dendam. Mereka memberi waktu 1 minggu untuk membawa orang yang mereka cari, atau mereka akan menyuruh makhluk kiriman mereka untuk menyerang warganya. Kalau sosok-sosok begitu, harusnya kamu bisa ngatasin kan Jul? Sakjane iso Pak Le, tapi kliwon itu loh, besok waktunya mandi. Ucapku yang masih merasa malas, lagi pula besok hari Minggu satu-satunya hari libur. Seninnya aku harus bekerja lagi di pabrik gula. Alasan wae kowe. Bule mengantarkan beberapa cangkir kopi untuk kami. Kami pun menikmati kopi buatan bule sementara Pak Le mengingat-ingat ada janji dengan siapa besok. Ya wes mas, besok saya ke desa kalian. Pendekatan baik-baik dulu sama dukun-dukun itu. Siapa tahu memang salah paham. Mas, memangnya siapa sih yang mereka cari sampai seniat itu membalas dendam? Gak tahu mas. Salah satu yang tertua dari mereka mengatakan bahwa adiknya dihabisi oleh salah satu orang dari keluarga kami. Dumadi bercerita dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari keluarga mereka. Padahal mereka sudah lama meninggalkan nama leluhur mereka dan memilih tinggal di desa terpencil di pinggir hutan. Memangnya kenapa sampai meninggalkan nama leluhur mas? Apa ada masalah serius? Darmojo menoleh ke arah Dumadi. Ia seolah ragu menceritakan tentang keluarganya. Kami tidak lagi menggunakan nama keluarga kami mas. Bukannya kami tidak bangga, tapi ini semua demi menjaga martabat terah kami. Biar saja hanya anggota keluarga yang mengetahui nama keluarga kami. Pak Le mengerti. Di era modern seperti sekarang memang sudah banyak orang yang melepas ikatannya dari nama keluarganya dan membiarkan anak-anaknya bebas memilih takdirnya sendiri. Tapi saya penasaran mas. Adik dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari tramas-masnya. Kalau boleh tahu, apa nama tramas-masnya itu? Darmojo sekali lagi menoleh ke arah Dumadi seolah meminta persetujuan. Dumadi pun mengangguk. Rojo Bedes Pak Le. Seketika aku menyemburkan kopi yang baru saja kuminum dari mulutku. Pak Le, Dumadi dan Darmojo pun menoleh ke arahku. Ngapa kowe Jul? Ora Pak Le. Aku aja yang berangkat Pak Le. Pak Le mengerutkan dahinya melihat perubahan keputusanku tiba-tiba. Lah, kok tiba-tiba? Aku tidak mungkin bercerita bahwa serangan kepada Tra mereka dikarenakan ulahku yang mengaku sebagai Tra Rojo Bedes saat pertarungan di desa Tanggul Mayit. Lagian, aku benar-benar tidak menyangka bahwa benar-benar ada orang yang menggunakan nama itu sebagai nama keluarganya. Oh, aku punya ide Pak Le. Biar saja aku berpura-pura jadi salah satu dari tramas-mas ini. Terus biar aku yang menghadapi dukun-dukun itu. Aku mencari akal agar Pak Le tidak mencurigai tingkahku. Pak Le melirik aneh ke arahku. Aku berpura-pura tidak menyadarinya dan menyeruput kopiku lagi. Yo wes karep muncul.
Yang penting usahain jangan pakai kekerasan. Selesaikan baik-baik. Siap Pak Le. Pasti. Pak Jul kan cinta damai. Peace. Malam itu aku segera meninggalkan rumah Pak Ale dan memilih bermalam di rumahku bersama Kliwon. Aku takut kelepasan bicara bila terlalu lama di rumah Pak Ale. Apa lihat-lihat? Kamu curiga sama aku? Bentakku pada Kliwon. Ia melompat menjauhiku sambil tertawa meledek dari atas lemari. Aku membalas ledekannya dengan melemparkan kulit pisang yang dengan mudah dapat dihindari olehnya. Sebuah desa berdiri di sekitaran aliran sungai yang berbatasan dengan hutan, bukan desa terbelakang. Rumahnya memang didominasi rumah panggung, tapi listrik dan kendaraan bermotor sudah cukup banyak di tempat ini. Hanya saja tempat ini cukup terpencil. Aku tidak menyangka ada orang bisa betah tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan seperti ini. Monggo Mas, ini rumah saya. Mas Cahyo nanti nginep di sini aja. Saya tinggal sendirian kok. Nggih. Matur nuwun Mas. Nanti saya izin jalan-jalan dulu. Kayaknya Kliwon butuh peregangan setelah perjalanan tadi. Oh, nggih Mas. Dinikmatin aja. Sebenarnya bukan hanya Kliwon, entah mengapa aku merasa nyaman dengan desa ini. Apalagi pemandangan bukit di dekat hutan ini benar-benar menyempurnakan pemandangan pagi ini. Mau nyari makanan sendiri apa aku cariin? Mendengar perkataanku, Kliwon langsung berlari meninggalkanku. Aku menganggap ia ingin mencari makanan sendiri. Mungkin ia juga ingin menikmati pemandangan desa ini. Sepanjang perjalanan, aku disapa oleh warga desa yang ramah. Beberapa menawarkanku untuk mampir seolah tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadapku. Jelas sangat berbeda dengan orang-orang di kota yang selalu berhati-hati dengan orang asing. Entah mengapa aku jadi merasa bersalah karena tingkahkulah mereka mendapat ancaman dari dukun-dukun itu. Untung saja belum ada korban di antara mereka. Seandainya ada, aku pasti akan lebih merasa bersalah. Terlihat seorang perempuan berlari terburu-buru ke arah rumah Mas Dumadi. Wajahnya seperti terlihat cemas. Tidak berapa lama setelahnya aku pun melihat Mas Dumadi terburu-buru mengikuti perempuan itu ke arah rumahnya dengan membawa tas anyaman. Aku yang penasaran segera ikut menyusul ke rumah yang mereka tuju. Namun karena perbincangan yang terlalu serius, aku memilih untuk melihatnya dari jendela luar. Tiba-tiba Mendar jadi begini Mas. Gak tahu kenapa. Padahal kemarin baik-baik aja. Ucap perempuan itu sambil menunjukkan kondisi anaknya yang bernama Mendar pada Mas Dumadi. Wajah anak itu terlihat pucat dengan memegangi tubuhnya. Mas Dumadi memeriksa Mendar dan menemukan di kulit-kulitnya yang tertutup baju bermunculan bintik-bintik bisul yang terlihat menjijikan. Mendar habis dari mana ini Bu? Kenapa begini? Seperti biasa Mas. Dia cari umbi-umbian di hutan bukit. Apa ini ulah dukun itu Mas? Jangan menuduh dulu Bu. Biar saya obati dulu saja. Mudah-mudahan bisa sembuh ya. Rupanya Mas Dumadi juga cukup bijak. Walaupun diancam sedemikian rupa oleh dukun-dukun itu, ia masih tidak berpikiran buruk. Sayangnya walau bukan ulah dukun-dukun itu, tapi penyakit yang dialami Mendar bukanlah luka medis. Dari tadi aku sudah melihat sosok makhluk kurus berbulu bertangan panjang dengan mata besar yang merayap di langit-langit di atas Mendar. Lidahnya begitu panjang dan sesekali menjilati bagian tubuh Mendar. Sebenarnya aku ingin masuk dan segera mengusir sosok makhluk yang mengikuti Mendar itu, tapi aku menahan niatku sementara karena penasaran dengan teknik pengobatan Mas Dumadi. Ia mencampur beberapa rempah-rempah yang baunya menyengat. Aku yang berada di luar pun sampai menutup hidung untuk menahan baunya. Rempah itu ditumbuk sambil membacakan sebuah mantra yang mengalun seperti alunan lagu Jawa. Mendar, kalau sakit ditahan yo, saya obatin dulu. Mas Dumadi mengoleskan ramuan itu pada kulit Mendar. Seluruh kulit Mendar hingga seluruh tubuhnya berwarna kuning. Sungguh cara pengobatan yang aneh. Awalnya aku meragukan apa yang dilakukan oleh Mas Dumadi. Namun saat melihat apa yang terjadi setelahnya, aku pun berubah pikiran. Aku melihat setan yang merayap di atas langit-langit itu menjilati tubuh Mendar yang sudah diolesi obat dari Mas Dumadi. Entah bagaimana bisa tiba-tiba setan itu kesakitan dan terus memegangi lidahnya. Ia pun segera pergi menjauh meninggalkan Mendar. Saat itu juga Mendar tidak lagi menggigil. Ini diolesin terus sampai habis ya Bu.
Kalau bisulnya mulai kering baru boleh mandi. Aku menggelengkan kepalaku. Ini pengalaman baru untukku di mana luka-luka gaib bisa disembuhkan hanya dengan seperti itu. Mas Dumadi ini tabib. Warga menganggapnya begitu, Mas. Padahal saya nggak punya izin medis. Saya juga was-was kalau ditangkap gara-gara praktek ilegal. Tapi masnya tahu kalau mendar tadi ketempelan makhluk halus? Saya nebak-nebak aja sih, Mas. Biasanya kalau penyakit yang berhubungan dengan gaib kan ada gejalanya yang janggal. Kenapa tuh, Mas? Iya, Mas. Keren aja. Bisa ngobatin orang dengan benda-benda sederhana seperti itu. Mas Dumadi pun bercerita ia diajari oleh leluhur-leluhurnya tentang ini. Setiap benda di alam ini memiliki maksud dan kegunaannya tersendiri, termasuk beberapa yang memang berhubungan dengan hal gaib. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita di alam. Kita hanya harus memahaminya dan mencari tahu cara kegunaannya. Menurutnya bahkan untuk hal gaib kita tidak perlu melawannya dengan ilmu-ilmu bila mengetahui benda-benda apa saja yang bisa menangkal kutukan atau mengusir makhluk gaib. Beberapa tanaman, rempah-rempah, jenis kayu bisa berguna untuk itu. Semua bila tahu fungsinya dan kegunaannya. Misal ibu hamil sering disuruh bawa benggle, atau saat bayi tidak berhenti nangis, telapak-telapak tangan dan kakinya dioleskan kunir dan garam. Sebenarnya sudah banyak yang sadar akan hal ini, tapi sayangnya pengetahuan kita masih terbatas. Sekali lagi mataku terbuka. Mungkin saja ini juga cara-cara orang zaman dulu yang belum menemukan ilmu medis dan agama untuk menghadapi masalah seperti mendar tadi. Aku menikmati waktuku di desa ini sampai tanpa sadar langit sudah mulai memerah. Saat aku kembali, secangkir kopi sudah disediakan Mas Dumadi menyambut kedatanganku. Berbeda, sungguh berbeda ketika matahari mulai terbenam. Warga-warga desa segera menutup pintu dan jendelanya. Benar-benar tidak ada lagi aktivitas di desa ini. Beberapa warga masih sesekali mengintip dari jendela, namun itu tidak merubah suasana desa ini yang menjadi sepi seketika. Aku melihat Kliwon telah kembali dan nangkring di kayu pegangan di pinggir balkon sambil memegang buah jambu merah yang entah dia dapat dari mana. Namun aku merasakan bahwa Kliwon sedang waspada terhadap sesuatu. Mas, masuk Mas, di dalam aja. Aku pun menuruti ucapan Mas Dumadi dan menikmati kopi sambil ngobrol dengan Mas Dumadi di dalam. Namun jendela tetap kubiarkan terbuka agar tetap bisa memantau apa yang terjadi di luar. Sebentar lagi Mas akan tahu ulah dukun-dukun itu. Suara di desa terlalu hening, bahkan jangkrik pun enggan bersuara di gelapnya malam desa ini. Sebaliknya, suara-suara aneh mulai terdengar ketika malam semakin larut. Tawa anak kecil, suara benda yang diseret, hingga suara sosok makhluk tak kasat mata terdengar dari seluruh penjuru desa. Aku menatap melalui jendela. Desa ini benar-benar sudah berubah. Saat ini desa ini lebih pantas disebut desa demit dibandingkan desa manusia bila dengan makhluk halus kiriman dukun-dukun itu. Mereka tidak pernah menyakiti warga desa, Mas? Belum, Mas. Sepertinya dukun-dukun itu menunggu keputusan kami. Kalau kasus mendar tadi, aku merasa tidak ada hubungannya dengan setan-setan kiriman dukun itu. Aku menghela nafas. Setidaknya dukun-dukun itu masih punya pikiran jernih, atau malah mereka tidak mampu menanggung bayaran untuk memerintah demit-demit ini. Terdengar langkah segerombolan orang memasuki desa. Terlihat cahaya yang berasal dari nyala api obor yang dibawa oleh sekumpulan orang berbaju serba hitam dengan pengikat kepala. Keluar kalian! Terlalu cepedes! Kami tunggu jawaban kalian sekarang. Sekali lagi aku menyemburkan kopi yang baru saja ku minum. Benar-benar aku tidak menyangka akan ada orang yang tertipu sampai seperti ini. Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa dengan hal ini. Tapi harus bagaimana lagi? Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Darmojo mengintip kami dari rumahnya seolah menunggu kami untuk keluar. Sesuai janji, akulah yang akan menghadapi mereka. Aku pun keluar ditemani dengan Mas Darmojo dan Mas Dumadi. Beberapa warga mengintip dari dalam rumah sambil berdoa semoga tidak ada satu hal yang akan mencelakai mereka dari pertemuan ini. Kamu! Jadi kamu yang telah menghabisi adikku?
Aku memperhatikan wajah orang itu. Memang secara sekilas wajahnya mirip dengan dukun yang kutemui di desa Tanggul Mayit dulu. Sudahlah Mbah, kita bicarakan baik-baik aja. Tidak baik menyimpan dendam. Tidak bisa. Nyawa dibalas nyawa. Belum sempat menghampiriku, aku melemparkan beberapa benda tepat di hadapannya. Apa itu Mas? Enggak Mas, cuma ngembaliin kepunyaan mereka. Dukun itu melotot melihat benda-benda yang kulemparkan tepat di hadapannya. Lipatan kertas berisi raja, beberapa benda kuningan berbentuk ular, bungkusan kain kafan kecil berisi tanah. Itu semua adalah benda yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk yang meneror desa ini. Sudah Mbah, saya menghargai Mbah yang tidak melukai warga desa. Jadi lebih baik kita sudahi saja daripada benda ini saya kembalikan ke rumah Mbah. Dukun itu terlihat gentar, sepertinya ia tidak menyangka bahwa aku bisa menemukan ini semua. Tidak bisa. Kalian telah terkutuk. Kalau bukan karena kalian, adikku tidak akan mati. Telah terkutuk? Enak aja. Justru kalian yang mengabdi pada Trah Broto Wongso yang telah menjual jiwa kalian pada iblis. Jangan asal bicara. Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo menatap bersamaan ke arahku. Mas Cahyo, kok bisa tahu mereka dari Trah Broto Wongso? Itu Pale yang cerita. Dia nyari tahu duluan pakai ilmunya tentang dukun-dukun ini. Seketika aku panik. Gusti, maafin saya berbohong Gusti. Ini demi kebaikan bersama. Mas Dumadi dan Mas Darmojo pun mengangguk menerima alasanku. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian adikku. Kalau aku tidak berhasil membunuhmu, namaku bukan lagi Mbah Budra, dukun pertapa sakti alas jati. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus membuat mereka jerah atas perbuatan mereka. Sayang sekali, setelah kematian Broto Wongso, seharusnya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Belum sempat menerima serangan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari arah bukit belakang hutan. Saat itu juga suara burung berterbangan keluar dari dalam hutan. Perasaan aneh menyelimutiku saat ini. Mas, suara apa itu Mas? Nggak tahu Mas, saya baru pertama kali mendengar suara seperti itu. Bocah, jangan alihkan pandanganmu. Urusan kita belum selesai. Aku berlari mendekat ke arah bukit. Benar-benar ada hawa mengerikan muncul dari arah sana dan satu lagi. Aku merasakan banyak sosok mendekat ke arah desa. Mas Dumadi, itu monyet putih. Ucap Darmojo yang menunjuk pada sosok monyet putih yang masuk ke arah desa bersama beberapa kawanannya. Wajah Mas Dumadi terlihat pucat. Sepertinya monyet putih itu bukan monyet biasa. Apa ini maksudnya Mas? Monyet putih Mas. Menurut kepercayaan leluhurku, saat monyet putih itu turun dari kediamannya akan terjadi satu hal besar. Mungkin saja bencana. Berarti firasatku benar. Kliwon berinisiatif menghampiri monyet putih itu. Seketika monyet putih itu waspada dengan Kliwon seolah sadar siapa sosok Kliwon sebenarnya. Namun itu hanya beberapa saat. Mereka seolah berkomunikasi setelahnya. Benar saja, tidak berapa lama muncul angin dingin dari arah bukit. Tak lama setelahnya muncul makhluk yang melayang-layang dari arah sana. Setan! Itu setan! Itu setan Mas! Teriak Darmojo sambil menunjuk ke arah sosok makhluk putih yang melayang-layang di atas desa. Dari arah bukit terdengar suara beberapa auman makhluk yang semakin jelas terdengar. Aku pun berlari ke arah hutan di perbatasan bukit. Lebih mengerikan lagi, puluhan makhluk menyerupai mayat itu bergerak menuju desa. Mas Dumadi, ungsikan warga. Jangan kabur. Urusan kita belum selesai. Sudah Mbak, ini masalah lebih besar. Urusin dulu setan-setan itu. Kalau warga sudah selamat, baru kita selesaiin urusan kita. Mbah Budra pun melihat sekeliling. Ia tahu demit-demit alas ini bukan makhluk biasa. Ada sosok di belakangnya yang tidak bisa ia hadapi. Mas Darmojo, sebenarnya ada apa di atas bukit itu? Setahu saya, tidak ada sesuatu yang penting Mas. Tapi ada bekas reruntuhan di sana. Saya tidak tahu itu apa dan selama ini memang tidak ada kejadian apa-apa. Reruntuhan? Reruntuhan apa? Menurut cerita turun-temurun,
tempat itu dulu digunakan untuk bersemayam roh-roh manusia dengan roh-roh leluhurnya. Namun semenjak kepercayaan semakin berkembang, tempat itu pun dipindahkan dan di sini hanya tersisa petilasan-petilasannya saja. Bila ucapan Darmojo benar, seharusnya tidak ada masalah dengan reruntuhan itu. Aku bisa saja menghadapi makhluk ini dan mengamankan warga desa, namun aku merasakan ada yang lebih berbahaya di atas sana. Mbak Putra, tolongin warga desa dulu ya. Saya naik ke atas dulu, ada yang lebih gawat. Kok jadi begini? Tenang aja mbak, aku gak bakal kabur. Nyuwun tulung ya mbak. Mbak Putra yang merasa bingung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga desa selama warga evakuasi. Monyet putih itu mengikutiku dari belakang. Darmojo pun menemaniku menuju tempat reruntuhan yang menyerupai bekas batuan candi yang tertumbuk. Ada sebuah altar batu di sana yang kurasa digunakan untuk memberikan persembahan oleh orang-orang zaman dahulu. Kliwon melompat ke bahuku, menatap ke satu arah. Wajahnya benar-benar mengerikan seolah mengancam sosok makhluk yang ada di sana. Ular. Itu ular yang sangat besar. Besarnya mungkin bisa sebesar desa Mas Jumadi tadi. Aku tidak pernah menyangka akan melihat makhluk seperti ini. Ada apa mas? Mas ngeliat apa? Mas Darmojo, saat ada kesempatan segera tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Ini bencana. Darmojo pun menelan ludah. Walau tidak dapat melihat sosok ini, ia merasakan dengan jelas rasa mencekam yang ada di sekitarnya. Aku membaca doa untuk melindungi diri dan mendekat ke arah sosok itu. Sialnya ternyata makhluk ini sudah mendapatkan banyak mangsanya. Di mulutnya terlihat sukma-sukma manusia yang pernah meminta ilmu darinya. Menyadari kehadiranku, ular besar itu menatapku dan berpaling begitu saja seolah tidak menganggapku sebuah ancaman. Sebaliknya, ia seperti melanjutkan